Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada saat ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan di sisa usia kita senantiasa kita selalu bisa menebar manfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun untuk orang banyak. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Dan alhamdulillah pada hari ini atau pada saat ini kita akan membahas pertemuan perdana kita di channel YouTube Wafid Center. Kita akan membahas tentang buku yang baru saja terbit di bulan Juli 2023 yang lalu dengan tema hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah buku ini berisikan sebanyak 22 tema. Dan insya Allah juga di channel YouTube Wafid Center ini akan kita bisa bahas setiap pada hari Senin dan pada hari Rabu. Jadi buat sahabat muslim tinggal simak saja di channel YouTube Wafid Center pertemuan kita setiap satu pekan 2 kali, hari Senin dan hari Rabu. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pertama ini akan kita bahas berkaitan dengan 3 orang yang selalu beruntung, tidak pernah rugi. Ya. Dan sebelum kita membahas tentang tema 3 manusia yang selalu beruntung, buku ini alhamdulillah ditahqiq hadis-hadisnya oleh tuan guru kita Kiai Haji Jamalulail Said LC. Beliau adalah pimpinan Ponpes Tahfiz Hadis Indonesia yang berlokasi di Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau sudah mentahqiq semua hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, dan recommended sekali buat sahabat muslim yang bisa digunakan tema-tema ini baik untuk pengajian, majlis taklim, khutbah Jumat atau ceramah-ceramah. Silakan saja nanti bisa dilihat di dalam buku ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan guru kita Kiai Haji Jamalulail Said LC yang telah mentahqiq hadis-hadis ini dengan sempurna. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Azizan Fitrian MA. Beliau ini adalah Direktur Program Pasca Sarjana IIKI Ciputat. Nah, Direktur Rumah Tahfiz Baitul Atiq Ujung Harapan Bahagia Bekasi, Babelan, Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau sudah memberikan kata pengantarnya berkaitan dengan isi buku ini. Dan alhamdulillah sangat luar biasa. Semoga selalu diberikan umur panjang dan menebar manfaat untuk banyak orang. Tak lupa juga dalam buku ini dikasih pengantar dari pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, cucu daripada pahlawan nasional Kabupaten Bekasi, Al-Maghfurlah Pak Kiai Hajur Ali, yaitu Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC DSA. Nah, beliau juga memberikan kata pengantar di buku ini. Baik sahabat muslim, kita akan mulai membahas tema kita pada kali ini, karena buku ini memuat 22 tema. Manusia atau 3 manusia yang beruntung dan tidak pernah rugi. Sahabat muslim, hidup kita di dunia ini seperti seorang pedagang. Artinya kalau kita berdagang, yang selalu terfikirkan di benak kita adalah pertama mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua yang pasti yang dilakukan oleh setiap pedagang, modal yang sudah dikeluarkan itu bagaimana caranya modal itu kembali. Jadi modal itu kembali dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka selama kita hidup, bagaimana caranya seluruh rangkaian amaliyah kita, aktivitas kita, terutama ibadah-ibadah kita di dunia ini, kembali modal dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam
bukunya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menjelaskan bahwa ketika kita beribadah melakukan yang fardu, ya al-faraid huwa ra'sul mal. Nah, kata beliau seperti itu. Bahwa ketika kita beribadah melakukan yang fardu, maka berarti kita sudah cukup balik modal. Ya. Jadi setiap sahabat muslim ketika beribadah dan hanya melakukan yang fardu saja, sholat contohnya, melakukan yang 5 waktu saja. Puasa, melakukan yang puasa Ramadan saja. Zakat, melakukan zakat mal saja. Jadi yang wajib-wajib saja kita lakukan, kata beliau, Syekh Al-Imam Al-Ghazali, berarti kita sudah kembali modal kita. Ya. Namun, sahabat muslim, ketika kita beribadah ingin meraih banyak keuntungannya, maka kata beliau adalah kerjakan an-nawafil huwa ribhu, ya. Karena yang melakukan sunnah-sunnah an-nawafil itu, maka itulah keuntungan. Semakin banyak kita melakukan yang sunnah, maka semakin besar kita punya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan pastinya ketika ada seseorang melakukan nawafil, karena nawafil itu atau melakukan yang tatawwu, ya, yang sunnah itu adalah sukarela. Orang yang memang sudah melakukan dengan secara sukarela. Beda dengan kita melakukan sebuah kewajiban. Artinya ketika ada orang melakukan yang sunnah, udah pasti yang fardunya tidak ditinggalkan. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita melakukan yang sunnah-sunnah, semakin banyak yang sunnah kita lakukan, sudah pasti maka kita semakin banyak keuntungannya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyaknya? Salah satunya adalah hamba yang beruntung, tertulis di dalam buku ini. Baik sahabat muslim, di sini akan tertera atau sudah dijelaskan dalam kitab ini bahwa ada 3 manusia yang pasti beruntung. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam surah Fatir ayat 29. Di mana kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina yatluna kitaballah. Ini orang pertama. Ya, orang pertama yang pasti untung ketika dia melakukan amal soleh, kata Allah, Innalladzina yatluna kitaballah. Yaitu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang pasti untung. Tidak ada ruginya. Ya. Sekali lagi kita melakukan hal-hal yang menguntungkan, sudah pasti ini adalah investasi kita ketika kita berada di alam kubur. Dan ketika kita berada di alam akhirat dan saat kita pulang kampung nanti. Kenapa membaca Al-Quran itu adalah pekerjaan yang pasti untung dan tidak pernah merugi? Pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah. Ya, jadi pekerjaan yang pasti tercatat ibadah yaitu membaca Al-Quran. Mau yang dibaca oleh dia paham atau tidak paham, tercatat sebagai ibadah. Ada satu hadis yang datangnya dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran bukan hanya tercatat sebagai ibadah, tetapi dia menjadi afdalu ibadati ummati. Yaitu ibadah yang paling baik ketika membaca Al-Quran. Bahkan sahabat muslim, di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim dijelaskan bahwa dalam satu riwayat mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani nazran. Nah, jadi ada tambahan dalam riwayat lain, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani nazran. Sepaling baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an yang langsung dibaca. Di kitabnya begini. Jadi kita memegang Al-Quran seperti ini, dan kita baca ayat-ayat itu di dalam Al-Quran, itu lebih utama. Ya, lebih utama dibanding kita membaca secara hafalan. Nah, sahabat muslim, fokus kita adalah bahwa
Orang yang pasti beruntung itu adalah orang yang ketika membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dicatat oleh Allah sebagai nilai pahala ibadah. Ya, sahabat muslim, bukan hanya itu saja, ya kan? Bahkan dalam satu riwayat yang datangnya dari Abu Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah kasih, Nabi kita kasih perumpamaan, ya, perumpamaan. Ya, digambarkan bahwa seorang mukmin yang selalu membaca Al-Quran itu seperti buah yang wangi dan buah yang manis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya saya bacakan ya, sahabat muslim. Masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kamasali al-utrujah. Nah, al-utrujah. Nah, ini satu buah ya. Orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah, seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Buahnya itu manis. Ya, manis. Kemudian baunya harum. Jadi buahnya manis, kemudian baunya harum. Nah, seperti apa? Itulah utrujah. Mungkin kalau di kampung kita, ya seperti durian. Wangi, tercium dari jarak berjauhan, orang suka mengenal, baunya durian tuh enak sekali. Ya, dan rasanya juga sangat manis. Sehingga tidak heran, buah durian itu sangat diminati oleh orang banyak. Orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, digambarkan seperti buah itu, manis dan baunya harum, sangat disukai oleh orang banyak. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sementara perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamasali at-tamrah. Orang itu seperti buah kurma. Lari halaha wa ta'muha hulun. Artinya apa? Buah kurma itu harumnya nggak ada. Ya, berbeda dengan seperti durian atau berbeda dengan seperti jeruk gitu kan. Jadi harumnya nggak ada. Lari halaha. Jadi buah tamar itu tidak wangi. Tetapi kata Rasulullah, wa ta'muha hulun, rasanya itu kurma, Masya Allah, luar biasa. Ya, sehingga ada satu riwayat mengatakan seperti kurma ajwa. Siapa orang yang setiap pagi memakan 7 butir kurma ajwa, maka orang itu akan terhindar dari terkena sihir. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata kurma itu bukan hanya menyehatkan, membuat rasanya hulun, enak, tetapi dia juga menjadi terapi pengobatan. Nah, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma yang tidak ada buahnya walaupun rasanya enak. Kemudian sahabat muslim, wa masalul munafiki alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalu ar-raihanah. Ya. Yang ketiga, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah ar-raihanah. Ya, buah ar-raihanah itu rihuha thayyibun wa tu'muha murrun. Nah, ini sangat berbahaya ya, sahabat muslim ya. Jadi buah ar-raihanah itu baunya enak, wangi, semerbak, Masya Allah ya. Tetapi ta'muha murrun, rasanya itu pahit. Rasanya pahit. Nah, sahabat muslim sudah bisa bayangkan tuh, kira-kira ar-raihanah itu buah ya, atau sesuatu yang harum tetapi dia rasanya pahit. Nah, umpamanya seperti bunga. Nah, bunga itu kan kayak bunga melati, bunga sedap malam gitu kan. Dia harum ketika kita cium di hidung kita. Tetapi coba sahabat muslim makan, pasti rasanya tidak enak, pahit ya. Nah, orang munafik itu orang yang membaca Al-Quran, ya, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Kemudian yang keempat, sahabat muslim, masalul munafiki alladzi yaqra'ul Qur'an.
Ya, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kama sali hanzolati. Seperti buah hanzolah. Hanzolah ini buah apa? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Jadi hanzolah itu dia tidak wangi. Tidak wangi wa ta'muha murrun. Dan juga rasanya itu apa? Pahit. Ya. Mungkin kalau orang Betawi itu biasanya seperti buah gernuk ya. Sahabat muslim bisa searching nanti di Google buah gernuk itu seperti apa. Dia nggak enak. Walaupun dia tidak mempunyai rasa harum ya. Tidak wangi, tetapi ketika dimakan Masya Allah pahit. Tapi ada juga makanan yang tidak wangi pahit dia, seperti buah pare. Pare itu ya kan, dia tidak wangi dan rasanya pahit, tapi banyak dinikmati oleh orang. Nah, tetapi kalau gernuk, buah gernuk tadi, dia sudah tidak wangi, rasanya pahit. Nah, itu adalah gambaran atau perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa membaca Al-Quran itu selalu menjadikan pekerjaan yang pasti untung. Yaitu Allah kasih balasannya setiap huruf itu 10 kebaikan. Ya, setiap huruf itu 10 kebaikan. Di mana kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana kata beliau, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, maka baginya balasan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Nah, sementara satu kebaikan itu Allah balas, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya apa sahabat muslim? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kitab Allah, satu hurufnya saja sudah mendapatkan pahala 10 kebaikan. Di mana kata Rasulullah, la aqula alif lam min harfun. Ya, la aqula alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam min itu harfun. Alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tetapi kata beliau, walakin alifun harfun. Alifun harfun. Akan tetapi kata Rasulullah, alif harfun satu huruf. Wal lam harfun, wa mim harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim berarti kita sudah membaca 3 huruf. Nah, setiap satu hurufnya itu Allah balas 10 kali lipat. Artinya sahabat muslim, ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim 3 huruf, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, ini satu pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah rugi. Artinya sahabat muslim, ketika kita ingin mendapatkan pahala membaca Al-Quran terus banyak sampai ratusan ribu kali lipat, ya pahala yang tercatat, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran itu sebanyak mungkin. Ya, bahkan nih lebih dahsyat lagi sahabat muslim, pahalanya jika Al-Quran dibaca untuk sholat. Jika Al-Quran dibaca untuk sholat, itu beda dengan kita membaca Al-Quran yang tidak kita pakai untuk sholat. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan apa? Man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa qa'imun fis shalah, dan dibaca untuk salatnya sambil berdiri. Kana lahu bikulli harfin mi'ata hasanah. Maka Allah catat baginya satu huruf itu 100 kebaikan. 100 kebaikan. Ya, jadi tadi kalau baca alif lam mim berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka dia mendapatkan berapa? 300 kebaikan. Ketika Al-Quran itu dibaca dan dipakai untuk sholatnya sambil berdiri, maka satu hurufnya Allah balas 100 kebaikan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi,
itulah pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah merugi. Tetapi kata kata Ali bin Abi Thalib selanjutnya, man qara'ahu, dan ketika siapa orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'idun, sambil duduk. Ya, seperti sekarang ini saya duduk fi shalah, tetapi dipakai dalam sholat. Sholatnya sambil duduk. Kalau tadi redaksi pertama ayat Al-Qur'an dibaca untuk sholat, sholatnya berdiri. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu dibaca untuk sholat, sholatnya sambil duduk. Ya, tentu punya nilai berbeda dengan Al-Quran yang dibaca untuk sholat, sholatnya sambil berdiri. Di mana kata Ali bin Abi Thalib, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Maka setiap satu hurufnya itu Allah balas 50 kebaikan. Setengahnya ya. Karena sholatnya sambil apa? Duduk. Kemudian kata Imam Ali selanjutnya, man qara'ahu kharijus shalah. Kalau Al-Qur'an itu dibaca di luar sholat. Ya, di luar sholat. Kadang kan kita di majelis taklim. Terus umpamanya kita doain orang membaca surah Al-Fatihah, ya, atau membaca ayat-ayat Quran sambil kita berada di kendaraan. Ya, pokoknya di luar sholat kita baca. Wa huwa ala taharatin, dan orang itu dalam keadaan bersuci, punya berwudu, ya, punya wudu ketika baca Al-Qur'an, kana lahu bikulli harfin khamsu wa 'ishruna hasanah. Maka orang itu mendapatkan 25 kebaikan. Ya. Dan yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharatin. Ada orang yang membaca Al-Qur'an tapi dalam keadaan tidak berwudu. Ya, umpamanya Bapak Ibu sahabat muslim, ada saudara kita yang sedang kurang sehat, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuknya. Nah, seperti umpamanya ya. Kemudian kita baca Fatihah itu dalam keadaan kita tidak punya wudu atau tidak bersuci. Tetap mendapatkan pahala. Di mana kata Imam Ali, kana lahu bikulli harfin asyra hasanat. Maka orang ini akan mendapatkan 10 kebaikan, ya, dalam satu hurufnya. Baik sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa membaca Al-Qur'an itu selalu menjadikan pekerjaan yang pasti untung. Yang ketiga adalah Al-Qur'an yang kita baca, dia akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Ketika kita nanti pulang kampung dan kita berada di alam akhirat, salah satu yang bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita, dan ketika kita menghadapi kesulitan, maka Al-Quran itu datang memberikan syafaat untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu membacanya. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'u Al-Qur'an, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu akan datang kepada si pembacanya pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Nah, ini sebuah prestasi yang luar biasa, Pak ya. Nah, kemudian sahabat muslim, dalam hadis qudsi yang disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Qur'an dan tidak sempat membaca zikir yang lain akan diberikan balasan terbaik melebihi balasan mereka yang mereka minta. Masya Allah, luar biasa ya sahabat muslim ya. Jadi kita sampai tidak sempat membaca zikir-zikir yang lain karena selalu kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena hadis qudsi Pak ya. Man shaghalahu qiraatul Qur'ani an dzikri wa mas'alati. Siapa saja yang disebutkan oleh membaca Al-Qur'an hingga tidak sempat berzikir yang lain kepadaku, a'taituhu afdhala sawabis sa'ilin. Ya kan? Maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Wa fadlul Qur'ani ala sairil kalam. Dan ingatlah,
keutamaan Al-Quran itu atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Masya Allah, ya luar biasa nih. Jadi Allah sudah kasih prioritas yang spektakuler ya buat orang-orang yang apa? Yang selalu membaca Al-Quran dan sibuk dirinya setiap hari membaca Al-Quran. Ya, sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat lagi, ya, yang datangnya dari atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah." Jadi puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat ya pada hari kiamat kepada setiap hamba yang melakukan puasa dan melakukan apa? Membaca Al-Quran. Yaqulu as-siyamu, puasa itu berkata, ay rabbi mana'tu at-ta'ama wasyahawati bin nahari. Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka kata puasa, izinkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Nah, dengan sebab orang itu sering berpuasa, dan kita ketika berpuasa menahan syahwat kita, menahan juga dahaga kita, makanan dan minuman di siang hari, dan puasa itu nanti akan datang pada hari kiamat, minta izin sama Allah supaya memberikan syafaat kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian wa yaqulul Qur'an, begitu juga Al-Qur'an akan berbicara. Mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Saking sibuknya ya, sampai orang yang sering membaca Al-Quran itu kurang begitu banyak tidur dibaca Al-Quran. Maka kata Al-Quran, izinkanlah aku ya Allah memberikan syafaat keduanya. Faqala fayusaffa'ani, maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat, puasa dan membaca Al-Quran. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian alasan yang keempat, membaca Al-Quran adalah satu pekerjaan yang pasti untung. Keuntungannya apa? Akan memberikan mahkota kemuliaan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Allah agar menganugerahkan kepada pembaca, ya, kepada si penghafal Al-Quran, supaya memberikan mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali bagi orang yang gemar menghafal dan banyak membaca Al-Quran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana kata Rasulullah, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon, ya Rabbi halih, wahai Tuhanku, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran apa? Fayul basu tajal karamah. Ya, memohon kepada Allah supaya bisa memakaikan mahkota kemuliaan. Ya, lalu ia memohon kembali, wahai Tuhanku, tambahkan. Jadi bukan hanya dipakaikan mahkota, tambahkan, kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan, mahkotanya dan sekaligus juga kemuliaannya. Wah, luar biasa sahabat Muslim ya. Jadi sekali lagi buat sahabat Muslim yang betul-betul pengen mendapatkan pekerjaan yang pasti untung, satu adalah sering-seringlah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran pekerjaan yang tidak pernah rugi. Masih ada dua lagi sahabat Muslim, kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan semoga bisa kita manfaatkan bersama, dan semoga pula kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.